Oke, kemudian kita di sini akan membuat rencana harian. Nah, ialah breakdown dari rencana mingguan ini sebenarnya. Kita copy saja sheet yang ini, weekly plan. For copy, kita copy, taruh di sini setelah weekly plan. Klik OK. Di sini kita ganti namanya jadi rencana harian. Kita hapus saja. Kita hapus. Kita hilangkan dulu yang lain-lainnya. Oke, kita hapus. Oke. Kita ganti namanya. Mungkin agar struktur kita di orang yang berbeda. Kemudian di sini kita masukkan beberapa item kolom nanti berfungsi untuk penggunaan rumus. Pertama kita masukkan dulu minggu ke, kemudian hari ke, kemudian di sini tanggal. Oke. Kita beri ini dulu. Oke, sudah. Oke. Minggu pertama. Di sini minggu pertama karena kita anggapan dalam satu minggu dia tidak berhenti maka 7 hari. Jadi ini menyesuaikan teman-teman ya. Ada juga yang 1 minggu misalnya 6 hari. Tapi kita di sini menggunakan ini acuannya karena dia full. Jadi non stop seperti itu. Kemudian minggu otomatis ada 1, 2 sampai 7 hari. Nah, 7 hari. Kemudian minggu pertama ini sama dengan 1 semuanya. Ini minggu pertama semuanya ya. Dan hari pertama kemudian ditambah 1 hari kedua. Hari ke-7 seperti itu. Nah, tanggal, untuk tanggal kita di sini kita atur di sini. Pertama teman-teman buat dulu sheet baru. Kemudian pada sheet baru teman-teman buat kasih nama. Ini hari ke berapa, ini tanggal mulainya. Oke, misalnya 1 tanggal mulainya kita contoh saja 1 Januari 2026. Nah, untuk selanjutnya tinggal tambah 1 doang. Ini sama dengan klik di sini tambah 1. Ini juga kita copy saja sama rumusnya. Oke, di sini masih ini ya. Formatnya kita ambil dari format yang ini. Klik gambar kuas. Kita paste di sini. Tinggal kita klik. Nah, sudah sama formatnya, kita Ctrl C. Kita copy ke bawah. Ini sementara kita kasih banyak dulu. Oke. Tanggal sudah sesuai ya. Oke, kita ambil tanggal hari pertama dari tanggal ini. Sama dengan pertama. Oke, ini formatnya kita ubah ke tanggal. Mungkin format yang lainnya. Misalnya kita gunakan ini. Yang apa ini aja dulu. Kemudian di sini kita ubah arahnya.
terlalu ini ya, terlalu luas, kita pilih sorted. Oke, sampai sini tinggal tanggal ini tambah 1, dan kalau kita ambil sini, kita pilih, kita taruh langsung, Ctrl C, kita paste. Oke, sampai sini kita samakan dulu ininya, meter bold, kemudian kita atur. Oke, sampai sini dan kita berikan ini. Kemudian selanjutnya kita Ctrl C, kita Ctrl V. Oke, di sini sudah, kita hapus. Nah, sini kita ganti warnanya untuk membedakan. Kita ganti warna biru ini. Kemudian ini proses sudah minggu kedua ya. Ini sama dengan tambah 1. Ini minggu kedua. Terus ini sudah hari ke-8. Ini sama dengan tambah 1. Ini juga sudah tambah 1. Oke, tambah 1 semuanya sudah sama ya. Oke, sampai sini kita sudah bikin sampai 2 minggu. Di sudah otomatis ini sudah nyambung. Kita cek ini sudah. Kemudian sini konsepnya bagaimana untuk membuat progres harian, rencana progres harian. Konsepnya ialah kita geser. Pada minggu ini kita bagi 7 sebenarnya. Ini kita bagi 7. Saya pakai jam persiapan. Ini kita head dulu ya, biar tidak terlalu pusing. Kita head. Di sini kita bagi 7 ini. Kita head dulu. Sama dengan ini dibagi 7. Oke, kita save format persen. Seperti itu. Jadi ini kan nilai per minggunya. Kalau per hari kan otomatis dibagi 7. Seperti ini maksudnya. Otomatis selama 1 minggu tuh nilainya ini. Maka selama 1 minggu nilainya ini. Kita copy saja langsung sampai hari ke-7. Perhatikan. Jadi konsepnya seperti ini untuk membuat rencana progres harian. Dan selanjutnya sama, ini juga dibagi 7, ini bagi 7, ini bagi 7, bagi 7. Yang menjadi masalah ialah bila datanya udah banyak sekali. Ini kan masih sedikit ya, tidak terlalu banyak. Karena contoh, otomatis kalau kita buat manual seperti ini sering terjadi error. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan rumus otomatis untuk meminimalisir error? Kita mulai menggunakan rumus sum if. Oke, caranya ini kita copy dulu ke atas ya, biar sebagai acuan. Kita contoh, kita copy paste saja, paste spesial angkanya aja. Jadi ini bukan rumus. Hapus. Oke, caranya sama dengan kita gunakan rumus sum if yang ada s-nya, pilih yang ada s-nya. Kemudian di sini kita ambil acuannya. Pertama kan kita di pembersihan lahan, otomatis ini juga pembersihan lahan. Kita blok dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Kenapa kita blok? Agar nanti bisa kita gunakan rumusnya untuk pekerjaan yang lain gitu, pekerjaan sampai bawah. Maka kita blok semuanya. Jadi acuan yang pertama ialah kita ambil acuan dari pekerjaannya, item pekerjaannya.
Kemudian sini kita tambahkan lagi acuan yang lain, titik koma. Nah, ini kita gunakan titik koma karena pada komputer saya menggunakan titik koma. Bila teman-teman di komputer pakai koma seperti itu. Jadi beda-beda ya. Kemudian di sini kita klik acuan yang kedua ialah minggunya. Nah, ini minggunya sudah kita dapatkan. Kemudian yang ketiga menjadi dasar atau yang ingin kita ambil ialah minggu pertamanya kan. Nah, ini yang data yang kita ambil itu ini. Maka kita klik di sini dan enter. Oke. Setelah kita dapat datanya, ini belum kita bagi 7. Nah, kita bagi 7. Dibagi 7. Nah, ini untuk perharinya. Kita sudah dapat. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Ketikkan di sini 0. Dia 0 karena bergeser yang di rumus di weekly plan ini. Maka kita harus menguncinya dulu sebelum kita copy. Nah, perhatikan rumusnya. Kita akan mengunci pertama yang ini. Nah, ini kita kunci ya. Ini kita kunci arah horizontal. Kunci horizontal. Sini aja. Kunci horizontal. Maksudnya apa? Biar dia tidak bergeser ke samping. Namun dia tetap bisa geser ke bawah, mengambil data yang di bawah gitu. Kalau kita ingin dapat data yang di bawah. Nah, kita kunci horizontal. Ada yang ini kita kunci horizontal dan vertikal. Oke, kita itu kemudian yang di sini kita kunci vertikal. Oke, pertama kita kunci dulu yang data yang pertama ini tadi horizontal ya. Escape dulu. Nah, kita klik di sini horizontal ialah dollar di depan huruf maksudnya. Ini ada dua acuan, dua huruf ya. Kita kunci, kemudian yang di sini kunci dua horizontal dan vertikal. Maka di sini kita kasih dollar di depan sini dan di tengah antara huruf dan angka. Ini juga. Kemudian kita ingin mengunci angka 1 ini. Dia bisa ke samping tapi tidak bisa ke bawah, maka kunci vertikal. Dia nggak bisa ke bawah, maka yang ini kunci di tengah. Di tengah sini. Oke, sudah kita kunci, kita coba Ctrl C. Perhatikan, nah ini dia bisa geser ke bawah. Dia nggak bisa geser ke bawah, tapi ke samping bisa. Kita taruh ke bawah misalnya. Nah, dia nggak ke bawah, dia tetap bisa di sini, tetap bisa di sini. Oke, kita Ctrl C di sini, kita pastikan apakah sama. Jadi pada minggu pertama sekian. Pada minggu kedua kita Ctrl C lagi, Ctrl V. Nah, coba kita coba yang ke bawahnya. Perhatikan yang di bawah ini 0. Ini 80 karena ini belum ada pekerjaannya. Nah, bopel yang pada minggu pertama belum mulai, jadi 0. Dia mulai pada minggu kedua. Maka pada minggu kedua sini ada angka seperti itu. Oke, bila sudah, nanti kita akan gunakan double check untuk mengecek apakah ini benar. Bila sudah, ini kita hapus lagi. Salah. Kita hapus yang ini kan bukan rumus ya. Ini kita ambilkan satu ini, kita Ctrl C yang tadi kita buat di awal. Nah, kita copykan ke semuanya. Ctrl V. Oke, sudah. Bila sudah, kita tinggal copy ini untuk buat minggu selanjutnya. Kita blok dari atas ini bisa. Kita hapus dulu ini. Oke.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini minggu ketiga, kita ganti warna, ganti yang biru gelap. Oke, sudah di copy ya, ini sudah terlink dengan ininya. Perhatikan tanggal dan ininya 7, 8, 14, 15, tanggal 8, tanggal 15. Oke, di sini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini otomatis. Kita lanjutkan sampai minggu ke-12. 7 baru. Nah, teman-teman bayangkan bila ini manual, otomatis lumayan merepotkan. Namun ini sudah otomatis, jadi kita tidak perlu terlalu repot ya. Kayak sini cukup karena sampai di minggu 12 saja. 12 saja. Dan kita di sini kita cek apakah nilai ini sudah benar pembagiannya. Sama seperti kita mengecek di progres mingguan. Kita jumlahkan saja. Harusnya di sini nilai sama dengan ini ya, bobotnya yang kita bagi. Sama dengan sum buka kurung, kita blok dari hari pertama sampai hari terakhir. Enter. Ini sudah sama ya. Oke, kalau sudah sama kita Ctrl C, kita pastikan di sini tanggal 0 mungkin kita. Oke, ini sudah, mungkin kita agak perlukan ini ya, filter. Kita blok, kemudian kita klik sini filter. Nah, sudah ada filter. Coba kita filter dulu biar merapikannya. Lalu kita hapus yang dicek ini, select all, temuan munculkan. Oke, sudah kita jumlahkan. Oke, hasilnya 100% sama dengan bobotnya. Maka bobot yang kita buat ini sudah benar. Kemudian kita ingin mengecek lagi per hari itu berapa sih rencananya. Ya otomatis kita jumlahkan saja dari atas ke bawah. Ini sama dengan sum ini per harinya. Kontrol saya kita pastikan di sini sampai awal sampai akhir. Nah, di sini sudah. Kemudian ini untuk daily plan. Hari ini tuh ini per hari itu tanggalnya 1 sampai tanggal 7 dia nilainya segini. Rencananya yang harus kerjakan hari minggu kedua segini. Kayak sekarang kita masuk ke kumulatif sama dengan, kemudian kita masuk ke penjumlahan progres rencana kumulatif. Karena hari sebelumnya 0 nggak ada, maka sebenarnya hari sebelumnya ditambah hari ini. Tinggal di Ctrl C kita pastikan sampai akhir. Kita cek di akhir. Kalau di akhir 100% berarti Excel yang kita buat sudah benar. Seperti itu. Jadi seperti itu konsepnya. Sebenarnya kita bisa langsung di sini ya. Ini ingin mengecek double misalnya, cek double. Ini kan per minggunya ya. Kita bagi saja 7 misalnya. Bagi 7. Nah, oh ya, catatan karena kita bagi 7 ini karena kita per minggunya kerja terus. 7, oke. Kita bagi 7. Oh, maaf, sini ada ini kata zoomnya. Nah, begitu nilai segini, kita Ctrl C, kita pastikan di sini.
Nah, perhatikan minggu kedua dia 0,2, minggu ketiga 0,14. Kita cek. Nah, minggu kedua dia, nah ini 0,2. Kita kasih warna ya biar bisa membedakan. Nah ini minggu ketiga 0,14. Nah, 0,14 sama ya. Minggu keempat 0,37. Oh, kebanyakan misalnya. Ini minggu keempat, minggu ke ini sudah sama ya. Ini kan minggu keempat 0,3, keempat ini 0,3. Ini sudah sama ya, dan sudah sama. Oke, kira seperti itu untuk membuat rencana progres harian secara otomatis.